Ya, Mas Tip, ini lagi bersama anak-anak nih di weekend, acara weekend. Ya, ini pas di hari weekend. Oke. Ini spend quality time aja bersama anak-anak. Oke. Kebetulan mereka lagi junior lagi suka main musik. Musik. Lagi belajar nih. Oke. Belajar dari YouTube. Lovely juga lagi belajar nyanyi gitu. Tadi suaranya indah sekali tuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini kaosnya Metallica. Iya, nih. Guns N' Roses, nih Led Zeppelin. Kemudian maskernya Nirvana, The Rolling Stone, Guns N' Roses. Wah, Mas Tip, boleh saya izin buka masker? Silakan. Oke. Kita semua sudah divaksin. Oke, siap. Insya Allah aman ya. Aman ya. Ya, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Priyo Wibowo di acara Obrol Ngobrol ONG. Kali ini saya sedang berada di kediaman teman saya, sahabat karib saya yang sering menghiasi layar kaca. Tentunya pastinya kalian pemirsa kenal siapa dia. Langsung aja ya, kita sambut, ini dia. Steven Rumangkang. Oke, Mas Steve, apa kabar nih? Baik, Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Mas Steve dan keluarga dalam keadaan sehat. Men, sama-sama. Dilindungi dari COVID-19 ya. Iya. Oke. Kita sekeluarga selalu jaga prokes. Anak-anak sudah divaksin. Oke. Yang kedua. Mantap. Udah langsung kedua nih? Iya sudah. Udah kedua mereka. Bahkan seminggu bisa berapa kali kita swab antigen. Oh. Iya. Mas, ini emang lagi weekend terus khusus untuk quality time sama anak-anak atau gimana nih? Iya, biasa saya sama anak-anak kalau hari weekend kadang kita keluar makan, kadang kita di rumah aja. Oh. Ya, sambil ngobrol dengan mereka. Dan saat ini kan ini Junior sedang lagi senang-senangnya main gitar. Lagi senang main gitar ya Junior? Iya, ini terus lagi belajar, saya buka ya, belajar main gitar. Tapi baru belajar dari YouTube. Ya, tapi udah lumayan. Udah lumayan. Iya. Oke. Ini terus kemudian Junio main gitar. Lovely tadi saya dengerin nyanyi juga nih. Iya. Dia memang dari kecil punya talenta di nyanyi. Oh, gitu-gitu. Apa lagu kesukaannya? Nothing by Bruno Major. Nothing by Bruno Major. Bruno Major, ya. Okay. Anything else besides that? Mau nyanyi lagi? Ya, besides yang common one. Oh ya. Billie Eilish. Billie Eilish. Apa? Just the two of us. Just okay. Kita us. dengerin nih, asik. Silakan. Nah ini dia nih, kita lihat aksi anak-anak dari Mas Steven. Perkenalkan siapa tadi Mas? Lovely. Lovely. Terus kemudian yang kedua, putra yang kedua adalah Junio. Oke, ya langsung gimana? Okay. I see the crystal rainbows fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. See the rainbows in my mind when I think of you sometimes, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. The two of us, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, the two of us. Ini lagu jazz lama kok nggak salah ya? Waduh. Mereka tuh hobinya dengerin lagu-lagu lama. Oh begitu? Bukan lagu-lagu yang kekinian? Jarang. Jadi dia karena sering sekarang udah aksesnya gampang lewat YouTube, malah lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu rock gitu. Makanya jadi pada suka nih. Akhirnya membangkitkan kenangan lama lagi nih. Saya inget-inget lagu-lagu slow rock semuanya, Metallica. Coba. Dia suka demo. Oke. Pemirsa nih, tadi udah kita lihat aksi dari Lovely, sekarang Junio nih. Dan ini lagi belajar main gitar otodidak dari YouTube katanya. Baru mau belajar private nanti. Private rencana ntar. Oke. Iya, tapi intronya. Iya. Dan
Metallica. Wih, Mantap juga. lumayan lah. Lumayan ini. Untuk Karena pemula. Untuk pemula baru dari YouTube aja. Dari YouTube aja. Udah lumayan. Tapi ngomong-ngomong, ini menurunkan darah seni dari siapa nih? Dari Mas Steve atau dari sang mamanya? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Iya. Mungkin lebih banyak ke mamanya yang kalau nyanyi. Oh gitu. Iya. Oh, mamanya juga itu ya? Mami bisa nyanyi ya. Sangat penyanyi juga dulu ya? Heeh. Gitu. Lah Mas, aktivitas Mas Steve apa sih sekarang ini? Ya, sehari-hari bekerja cari nafkah. Dan ya melakukan kegiatan bekerja organisasi dan Organisasi masih ya? ya sama organisasi Politik beberapa organisasi sih, olahraga juga ada. Olahraga gitu. juga, Ya. oh ternyata sibuk juga ya. Main batu bara masih nih? Sedikit-sedikit. Oke, Mas, ini gimana ngejalanin peran sebagai single parent ya, kalau boleh tahu? Ya saat ini udah terbiasa sih. Untuk udah awalnya memang sulit, tapi karena sudah cukup lama, udah terbiasa ininya membagi waktunya gitu. Membagi waktunya. Dan anak-anak kan sudah mulai besar, jadi udah mulai mandiri mereka melakukan aktivitasnya atau kebiasaannya mereka, belajarnya. Apalagi sekarang kan belajarnya serba online, jadi kita lebih mudah memonitor karena di rumah aja belajarnya. Oke, kalau Lovely usia berapa? 13 tahun. Berarti SMP ya? Iya. SMP kelas? 2. Kelas 2. Kalau Junio? Junior? Umur 12. Oh beda setahun ya Mas ya? Iya, Beda setahun ya? 12 tahun, 12 tahun. Oke. Kelas berapa? Sampai 1. SMP. Jadi kebetulan pas libur mereka nih sekarang nih? Iya, pas libur kemarin terima raport ya. Ada libur sampai 2 minggu lah. Oke lah Mas, ini kan menjalankan peran orang tua sendiri itu kan nggak gampang ya. Suka dukanya kayak gimana Mas? Terutama nih anak-anak kan mulai dulu saya kenal masih kecil ya, Iya. lari-lari ke sana sini gitu. Sekarang udah mulai beranjak dewasa, sebentar lagi remaja segala macam. Kalau saya sih dibawa enjoy aja ya. Lebih banyak sukacitanya sih. Karena bisa bersama dengan anak-anak itu udah satu kebahagiaan buat saya gitu. Dukanya ya udah nggak ada sih. Syukurlah, alhamdulillah. Pokoknya bisa berada di tengah-tengah mereka itu udah sukacita buat saya. Oke, komunikasi dengan anak-anak gimana? Waktunya misalnya setiap hari kah atau kan Mas juga sibuk juga kan waktunya nih? Iya tiap hari ya. Dan mereka juga intens juga kadang di tempat maminya, di tempat saya. Oh Dan gitu. sering ketemu juga gitu. Frekuensi pertemuan membagi waktu antara ke mamahnya ke Mas Steve itu gimana? Ya sebisa-bisanya aja. Jadi nggak ada pembatasan gitu. Nggak ada pembatasan. Iya. Artinya walaupun berpisah tapi komunikasi masih jalan. Lancar. Oke. Pertemuan juga lancar sama-sama gitu ya. Oh gitu. Mas Steve suka mendampingin anak-anak juga atau gimana? Sering. Ya tadi malam kita ketemu gitu kan. Ini nemenin dia udah mulai remaja ke salon. Oh. Saya nungguin sama Junio. Sama maminya juga gitu kan. Mamanya. Atau dia sekedar makan, belanja segala macam gitu. Oh gitu. Artinya walaupun sudah berpisah, hubungan itu masih terjalin baik ya? Oh ya, itu harus sih buat kebahagiaan anak-anak ya. Kebagian anak-anak. Nah, Lovely, ada yang mau disampaikan nggak? Kayak apa nih? Kedekatan Lovely sama Papa, terus kemudian Junior sama Papa, gimana nih? Iya, deket kok sama papi, mami, Junio, sama-sama deket. Sama-sama dekat ya? Oke. Ada misalnya, ada yang dikritisi nggak sih? Ke Papa atau ke Mama gitu? Enggak kok. Nggak ada. Dia lebih banyak diam. Oh gitu. Kalau yang perempuan lebih banyak diam? Iya. Yang lebih banyak bertanya atau apa segala macam siapa? Junior? Iya. Kayak gimana? Yang cerewet Junior, kayak gimana tuh Junior? Kalau mau Papa? Dia sama saya manja. Oh. Ya. Terus kalau minta segala sesuatu gimana tuh? Manja aja.
Banyak ya. Tapi masih kecil gak apa. Tapi ketika mereka minta sesuatu harus ada prestasi saya bilang. Oh gitu. Minimal mereka menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ada homeworknya, terus harus ada nilai raportnya harus lumayan bagus. Reward gitu. lah ya. Ada reward lah jadinya. Oke. Lovely juara juga di sekolahnya? Iya, dia selalu prestasinya bagus. Guru-gurunya banyak kasih komen yang baik buat Lovely ya. Jadi panutan kata di kelas. Oh iya. Terus banyak bantu teman-temannya malah. Kemarin pas kita kan terima raportnya pakai seperti kayak Zoom meeting gitu ya. Nah, jadi banyak komen bagus kalau untuk Lovely. Ngerjain tugasnya. Kalau yang sebelah kiri agak-agak ini. Biasalah. Kalau anak perempuan kan lebih rajin, iya, lebih tekun ya. Ini lebih banyak main gitarnya. Sama main pedang. Terus apa lagi? YouTube. Masih yang Power Ranger yang ditonton? Game, tapi saya udah stop dulu. Ini cepet. Nah ini nih. Sempat ketagihan main PUBG. Game. Boleh sih saya bilang. Cuman harus kadang-kadang kan harus kita atur waktunya. Kadang-kadang anak-anak seperti dia kan kalau dibebasin ya nggak ada batas. Nah itu dia Mas. Gimana nih caranya? Kan membimbing ya anak beranjak dewasa kan susah-susah gampang. Harus tarik ulur. Nah ini gimana nih? Tarik ulurnya tariknya di mana? Terus pas ngulurnya itu pas kapan gitu? Ya harus ada memberi pengertian kepada mereka, nasihat dan beri contoh yang baik. Apalagi mereka ini sekarang di umur-umur sekarang, anak-anak sekarang lebih kritis. Kalau kita bilang mereka tuh menjawab gitu, why, kenapa, terus apa alasannya. Jadi sedikit-sedikit kita berargumentasi dengan mereka gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua saya harus beri panutan yang baik buat mereka, buat contoh yang baik. Seperti Junior ini selalu kalau dibilang jangan lakukan ini ditanya why, kenapa nggak boleh. Ya. Terus kita apa siapkan alasannya? jawaban. Iya, kita mesti siapin jawabannya itu. Nah, selalu dia berargumentasi. anak sekarang sih mesti iya, ya? lebih kritis. Lebih kritis. Nah, kalau yang ini lebih nurut gitu. Lebih nurut. Karena dia nggak terlalu sulit untuk dia udah tahu lah si Lovely. Nggak usah banyak dibilangin, dia udah mengerti. Oke. Ngomong-ngomong, Lovely udah punya pacar apa belum nih? Udah dikenalin ke papa? Nggak ada, bener nggak ada nih. Fokus sekolah ya. Fokus sekolah. Tapi kalau ada yang suka sama Lovely pasti ada di sekolahnya. Anaknya siapa? Masih malu-malu tuh pemirsa. Tapi komunikasinya gimana Mas? Soal apa? Misalnya dia ada pacar atau kemudian ada teman yang dia mencoba sharing. Sharingnya gimana? Iya. Kan saya juga sering bertanya kan. Anak-anak udah mulai dari umur masih SD juga sering tanya, akhirnya saat ini juga terbiasa mereka sharing gitu. Lovely, papi, ini ada teman Lovely yang suka ini. Biasalah anak-anak gitu. Saya bilang ya udah berteman aja ya kan. Tetap komunikasi, jalin tuh komunikasi gitu. Okay. Biasa anak-anak gitu kan lagi suka bercanda-bercanda, iseng-iseng. Nah. Tapi sudah dikenalkan ke Mas Dik? Dia sering nunjukin nih orangnya ininya. Ya kan? Kalau yang ini, waduh, ini. Apa tuh Junior? Dia lucu malah. Gimana tuh? Junior, papi, Nio pacarnya banyak. Lo kenapa Nio kenal sama banyak cewek? Kan cuma pacaran online. Saya baru tahu ada istilah pacaran online atau kakak online. Emang kakak online apa Nio? Ada. Kamu bilang ada kakak online, pacaran online. Gimana itu pacaran online? Ya, video call aja. Video call. Jadi nggak pernah ketemu secara fisik karena pandemi, sekolah libur, udah hampir satu setengah tahun ya, udah lama sekolah libur. Ya. Jadi ada istilah pacaran online, cuman chatting, video call ya. Ya lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Nah, bener serius nih, ini sayang bener. Iyalah. Sama siapa sayang-sayangan? Masih malu-malu juga. Oh, umur segini udah pacaran, papi umur segini belum mengerti loh pacaran. Umur kayak kamu. Oke. Mas, apakah perkembangan anak ini selalu dikomunikasikan ke mamahnya atau gimana? Ya sering, karena mereka juga sering di tempat maminya ya. Iya, jadi
sebisanya di sana, sebisanya di sini nggak apa-apa. Toh sekarang kan sekolahnya udah online gitu. Suka kesini juga, Mama? Udah enggak? Kadang-kadang, ya. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang pas mau jemput mereka gitu. Ajak jalan ya. Oke. Memberikan pengertian kepada mereka dengan apa yang pernah terjadi kayak gitu tuh gimana tuh? Ya awalnya sulit, tapi beranjak mereka masuk mulai besar, mereka sudah mengerti. Kita kasih ya pengertian yang terbaik gitu. Yang terpenting mereka tidak kehilangan figur kedua orang tuanya. Itu yang saya tanamkan, bagaimana figur ayahnya hadir, figur ibunya juga hadir di tengah-tengah mereka. Gitu. Oke. Jadi mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua belah orang tuanya. Itu yang terpenting. Itu ya? yang terpenting. Urusan orang tua ya biarkan itu orang tua yang jalani gitu. Tapi kasih sayang tetap kita harus terapkan. Oke. Kalau Junio, ini Junio wajahnya seperti mamanya. Kalau Lovely seperti papahnya nih. Papi kayak papi. Oke. Terus gimana ngobrol kalau sama apa? Mama tuh sering laporannya apa sih kalau ke mamanya? Paling cuma kayak ngajak jalan di salon atau Iya, dia mulai kayak maminya, sering ke salon, ikut-ikut, ya kan? Perempuan kemarin sih ya. nih ya. Habis ngapain nih salon kemarin? Lama banget papi nungguin berdua Dino. Ada kali ya, 4 jam. Masya Allah. Waduh, lebih dari 4 jam ya. Ya urusan rambut, urusan medi-pedi segala macem ya. Habis dia beri rambutnya kemarin. di layer. Layer, potong. Terus di smoothing. Smoothing apa itu? Dilurusin. Oh, oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi suara bagus itu. Apakah untuk mempertajam kemampuan itu ikut apa kursus-kursus olah vokal segala macam apa gimana? Memang saya tuh udah bicara sama maminya, kita mau les privatein mereka sesuai dengan hobinya mereka. Kayak Junior dia suka main drum dari kecil, suka main gitar. Kalau Lovely suka nyanyi. Cuman kan kendala sekarang ini kan karena pandemi nih, udah lama juga, apalagi yang di awal-awal. Jadi takut juga kita. Sekolah aja tatap muka nggak ada, kalau kita les private kan, jadi saya takut gimana nanti ininya. Nah sekarang kan sudah landai nih, mudah-mudahan cepat hilang ini pandemi. Mungkin dalam waktu dekat saya akan panggil les private ke rumah. Tentu ya tetap prokes dijalankan gitu. Tetap dijalankan. Oke, Mas, ini kan kalau menyinggung lebih dalam lagi Mas ini masih sendiri, ya kan? Kemudian maminya juga masih sendiri. Nah, itu ada kemungkinan untuk bersatu lagi gak sih, Mas? Ya mengalir aja sih, mengalir. Mengalir lagi. Ya ngalir aja ya. Tapi anak-anak pernah meminta untuk itu? Enggak, mereka asik-asik aja. Soalnya di antara kita sih nggak ada perdebatan lagi, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Jadi dan kita sering jalan bareng gitu. Biar cuma sekedar makan siang atau makan malam. Disitulah kebersamaan. Itu yang nggak publik ketahui ya? Ya mungkin ya kalau lagi di luar ada yang lihat, tapi nggak, ya, awal-awal risih, lama-lama udah biasa lah. Ya kan? Kalau kita ya demi anak-anak lah, udah nggak apa-apa. Kan rame-rame juga kita. Gitu. Itu sering ya Mas ya? Ya hampir sering sih. Sering ya ya? makan sama-sama makan aja ya lah. Makan terus belanja, nemenin mereka belanja. Tadi malam juga kita nemenin salon, kita berdua nungguin. Berarti berempat tuh? Iya. Terus abis itu makan malam. Itu udah. Gitu aja. Nah, disitulah waktu kita untuk sharing. Terutama saya, adik di situ, kita sebagai orang tua kadang-kadang di sela-sela kita makan, kita bicara bagaimana nih perkembangan anak sekolahnya mereka, terus kesehatannya mereka, terus kan apalagi ya biasalah dalam melanjak remaja tuh adalah masalah-masalah kecil yang hadir gitu. Itulah kita pecahkan bersama, diskusi bareng. Itu pas kita ketemu lagi sambil makan. Gitu. Berarti banyak yang nggak tahu selama ini Mas ya, bahwa setelah divorce itu orang mengira bahwa kehidupannya masing-masing segala macam. Ternyata di balik itu sangat harmonis ya, hubungan masih terjaga, komunikasi juga terjaga dengan anak-anak.
Iya, karena buat saya itu kan kita penting ya supaya figur orang tua tuh hadir di anak-anak gitu. Kalau Lovely, apa? Kalau papa mau balik lagi gitu, setuju kan? Pernah bicara sama papa? Enggak. Oke. Junior? Nggak tahu. Lihat rambutnya dia lagi. Nah ini yang gaya-gaya, Iya, gaya-gaya style-style gini siapa yang ngarahin nih mas? Kayak Junior nih kayak Ini orang rambut. orang Jepang nih. Heeh. Iya dia sendiri. Korea apa Jepang Saya suruh tuh? dia potong nggak mau ini tadinya tuh kan disentuh aja nggak boleh dari dikit. Padahal mukanya kan keren, dia kan ganteng. Iya. Gayanya dia sendiri gitu. Gaya sendiri. Oke. Sekarang dulu dia sekarang kalau udah digandeng dia udah nggak mau. Papi ini udah besar katanya. Malu katanya. Takut. Kenapa sih? Kan saya kadang-kadang kalau jalan masih sering gandeng gitu. Jangan katanya. Malu lihat temennya katanya. Oke, Mas. Harapan apa yang ditumpukan kepada mereka ini? Besarnya pengen jadi apa? Terus kemudian ke Junior pengen besarnya jadi apa? Kita sih memberi kebebasan kepada mereka. Mereka yang penting nomor satu sekolah. Karena itu ya bagus buat masa depan mereka kan sekolah itu. Dan yang penting mereka menjalankan yang mereka suka, yang mereka hobi, itu sesuatu yang positif. Bagus buat ke depan, buat masa depan mereka dan kalau bisa juga bagus buat menjadi panutan buat banyak orang. Dan bisa berguna buat teman-teman, buat di sekelilingnya. Oke. Lovely pengen cita-cita pengen jadi apa? Nyanyi. Penyanyi. Oh, nyanyi. Penyanyi. Wah, Hobinya ngikutin nyanyi. mama aja nih jadi artis. Tapi udah ikut itu apa ajang-ajang pencarian bakat gitu? Belum. Nanti mungkin dicoba kali itu, Mas. Iya ya nanti ya. Oh enggak, selain penyanyi pengen jadi apa lagi? Dokter atau apa gitu? Artis saja. Kalau faknya di mana, Mas? Bidang itu di mana ke arahnya tuh misalnya? Dia sih emang hobinya ya itu. Lebih ke seni ya. Dia suka nyanyi, suka dance. Oh, Apa lagi? Ya. mau coba main sinetron kali ntar? Jalur mamanya tuh. Tapi lihat darah seni ini dikomunikasikan juga ke mamanya tuh, Mas. Mamanya tahu, ya. Malah mamanya support. Memang kita ke depan dalam ini mau lesin nyanyi dia. Kan terhambat karena dulu sempat sebentar ya les ya, dulu ya les ya. Sebelum pandemi dia intens les nyanyi, terus stop. Pas pandemi stop total semua kegiatan. Oke, nah pengen ngikutin jejak mamanya jadi artis sinetron segala macam kan wajahnya cantik, kulitnya putih, bersih. Ada keinginan seperti itu? Itu kan bagian dari hiburan juga, dunia hiburan. Pengen juga? Ntar bicara deh tuh mama tuh. Salam ya buat mama ya. Kalau Junior, besar pengen jadi apa? Jadi pemain gitar. Pemain gitar? Wah, musisi dong. Waktu itu suka main drum, terus suka jadi YouTuber. Pindah-pindah nih, sekarang lagi seneng main gitar, maunya gitar. Jadi apa gitu? Gitar udah. Profesor nggak mau? Gak mau nerusin itu? Apa? Nerusin kayak gaya papa? Jadi bisnismen? Susah kalau jadi bisnismen. Dulu suka pengen jadi pemain bola. Kan hobinya main bola juga dia. Terus. Sempat masuk tim. Terus skateboard. Banyak dia. Pokoknya dia lebih suka yang lebih suka sport sama musik dia. Ya, oke. Ya. Mas, kita tahu bahwa ayahnya Mas ini kan pendiri partai politik ya. Iya. Nah, ada keinginan untuk meneruskan lah, ada keinginan untuk terjun ke dunia politik. Kalau Mas Saya sih memang di dalam ya. Mas Steven masih itu ya. Ya saya aktif di pengurusan di partai. Oke. Nah, anak-anak ini ada diarahin ke situ juga nggak? Enggak. Mengalir aja lah. Mengalir. Iya kan. Nanti kalau udah saatnya, udah menginjak dewasa, kalau mereka tertarik ya kita arahkan. Saat ini mereka hobinya masih ya nyanyi, olahraga, segala macam gitu kan. Oke. Nah Mas, itu tadi ada
kan masing-masing masih sendiri nih mengulangin. Ada kemungkinan nggak untuk bersatu lagi? Nggak terpikir sih belum. Karena kan saya juga tanpa disadari udah cukup lama juga nih. Iya, udah berapa tahun itu, Mas? Karena kesibukan ya, nggak terasa gitu. Sibuk kerja, sibuk lain-lain gitu, sama fokus ngurusin mereka, anak-anak gitu. Karena saya lebih suka kalau nggak ada kegiatan di rumah, ya spend quality time dengan mereka. Saya lebih senang gitu. Dan ya karena seru aja, bercanda, ngobrol dan lain-lain dengan mereka. Nggak tanpa terasa waktu berjalan terus. Betul. Gitu. Memang selama itu ya adalah saya berapa kali menjalin hubungan gitu yang spesial. Dengan berapa yang terbaru kemarin dengan itu? Ya ada beberapa lah, ya kan. Ya kan supaya nggak ada kekosongan juga. Kekosongan. Ya kan. Namanya juga manusia kan butuh itu. Oke, itu berapa lama sendiri, Mas? Ada 10 tahun? Ya enggak, kita tahun berapa itu ya? 5 tahun, 6 tahun kali ya. 6 tahun ya? Kurang lebih ya, 2016 apa berapa ya, saya lupa. 6 tahun ya? Namanya udah lupa. Itu karena bisa melupakan itu perhatian karena tercurah ke anak? Ya, perhatiannya fokusnya udah ke cuma kerjaan sama anak-anak aja. Gitu. Ya tentu pas lagi jalin hubungan dengan seseorang ya ke situ juga gitu. Situ juga. Nah kemarin sempat menghiasi itu. Ya agak terekspos. Agak terekspos. Nah, itu masih berlanjut dengan itu? Nanti di lain segmen kita bicara. Tapi kabarnya udah enggak tuh Mas? Gimana tuh? Enggak, nanti kita jalanin aja dulu. Apa ketidakcocokan apa gimana tuh? Nanti lah bicara. Nanti denger. Mas, kalau saya lihat buka-buka artikel nih ya, dari yang maminya beda usia sekian tahun, terus kemudian dengan yang baru ini, yang kekasih yang pacar ini juga sekian tahun. Nah, apakah memang kriteria pemilihannya itu seperti itu? Enggak sih, kan kayak gitu kan kadang-kadang kan nggak diduga ya. Kita klik aja tiba-tiba urusan status dan perbedaan itu kan itu mengikuti. Cuma kan yang utama yang kita cari kan apa ya, kliknya di hatinya itu di situ. Kalau memang kita jalani cocok, komunikasi nyambung, ya itu baru saya jalani. Jadi urusan yang perbedaan umur atau statusnya mereka itu nggak terlalu saya prioritaskan. Tapi ada pemilihan-pemilihan sendiri nggak misalnya, kriteria sendiri Mas misalnya? Kan sering nih, kalau saya lihat atau secara kebetulan aja nih dari golongan selebriti segala macam. Ya, apakah memang kebetulan aja? Kebetulan aja itu. Iya, berapa kali kebetulan terus. Tapi memang Mas selalu ngelirik-ngelirik dunia hiburan kali itu. Kebetulan yang cantik-cantik di situ. Ya laki-laki kan. Pas tahu, oh ternyata ya backgroundnya di dunia itu juga. Tapi ada juga yang saya jalan hubungan bukan dari dunia keartisan. Nggak terekspos tuh yang itu. Yang terekspos yang kemarin terakhir itu ya. Karena public figure terekspos. Tapi yang berapa kali ya nggak terekspos karena kita biasa-biasa aja jalannya. Gitu. Tapi udah dikenalkan ke anak tuh Mas? Atau hanya ada Mas berjalan hanya berdua dulu atau gimana? Ya awal-awal ya mengalir sih ya, kalau memang pas ketemu ya ketemu gitu kan. Tokoh selebriti segala macam, terus kemudian perbedaan usia, kok secara kebetulan gitu loh, dari dua atau mungkin dari sekian banyak itu selalu yang muncul hati ketemu hati. Iya kan kadang-kadang kita kan ketemu dengan orang, pas kita ngobrol nyambung gitu ya, terus dia juga merasa nyaman. Saya sih orangnya apa adanya aja. Kita nggak mau, saya tipe bukan orang yang berlebihan ketika mendekati seseorang tuh. Saya apa adanya, nggak mau tonjolkan juga keberadaan saya gitu. Lebih ya saya mengalir aja, memberikan ya, kasih sayang yang tulus gitu kepada orang yang kita dekat, yang kita sayangi. Gitu. Mas, balik lagi ke pertanyaan awal tadi Mas, menjalankan peran single parent itu sendiri
nggak gampang. Apalagi Iya. anak-anak sudah mulai dewasa segala macam, udah menuntut, udah tahu apa persoalan-persoalan yang dulu mungkin terjadi. Terus kemudian haknya mereka juga udah mulai menuntut, kewajibannya juga mulai mereka harus jalani. Nah itu gimana tuh? Awalnya sulit banget ya. Sulit banget. Karena kan saya tipe orang tuh yang nggak bisa semuanya saya kasih ke susternya waktu masih kecil ya. Atau anak, atau sekarang mbaknya gitu. Enggak. Tetap saya tuh ingin tahu gitu. Yang mereka lakukan. Terus apa yang mereka mesti di rumah seperti apa. Kapan jam makannya. Minum vitaminnya. Itu saya detail orangnya. Sampai saat ini juga gitu. Kan apalagi umur-umur segini kadang iya aja. Minum ini iya, tapi ini nggak dilakuin gitu. Jadi ya memang harus meluangkan waktu. Seperti apalagi Lovely ini udah menjadi dewasa, udah punya komunitasnya. Dia udah punya komunitasnya dengan teman-temannya. Kadang-kadang dia ada istilahnya main ke rumah temennya. Nah itu saya juga kita harus tahu kan. Nah, siapa di sana, tapi pas dibilang itu, terus kita para orang tuanya saling komunikasi. Oh ya, bagus. Bahkan saya luangkan waktu untuk antar ke rumah temennya kemarin di Cinere. Terus pas saya ada waktu saya jemput lagi. Protektif banget ya Mas? Iya, kan dia biar dia juga merasa nyaman gitu. Saya jemput pas ada waktunya gitu. Kalaupun nggak ada ya saya tetap monitor lewat telepon gitu. Udah sampai mana dan jam berapa pulang. Kebetulan juga orang tuanya kita saling komunikasi. Oh iya nih anak-anak lagi kumpul di sini gitu. Jadi kita juga merasa tenang gitu. Apalagi kadang-kadang sering ketemu di mall juga. Itu tetap saya monitor. Gitu. Ya kita harus jagalah umur-umur begini. Iya betul. Kan? Mas, tapi mungkin kesendirian ini ada target untuk mengakhiri kesendirian ini Mas? Ya pas, yes. Pas udah waktunya dan ketemu yang pas, ya kenapa enggak gitu, ya kan? Usia berapa sih Mas? Lumayan lah. Soalnya saya tuh tipe nggak mau jatuh ke dalam lubang yang sama gitu kan. Jadi gimana caranya? Mungkin rasa ketakutan itu ada ya, wajar kan? Trauma. Ya, teman saya juga harus tetap membuka hati gitu. Dan gimana caranya supaya kesalahan-kesalahan atau kejadian-kejadian yang lalu itu nggak terjadi lagi gitu. Karena kan kita juga nggak maunya menjalankan satu hubungan yang serius. Kriterianya itu Ya harus sejalan. Sekarang kan bukan yang cuman jalan hubungan yang buat seneng-seneng. Kita juga harus pikirkan ya masa depan anak-anak saya. Saya ini kalau memang nanti akan terjadi hubungan yang lebih dari misalnya pernikahan, ya saya ini datang bukan sendiri karena saya punya anak-anak. Itu juga. Oke. Nah Mas, kalau tadi berangkat dari kegagalan yang lama, ya secara kebetulan mungkin istri yang dulu adalah di dunia hiburan. Terus kemarin juga di dunia hiburan juga tuh. Yang ini. Nah itu secara kebetulan aja atau memang ada yang mengenalkan apa gimana itu? Ya kebetulan sih. Kebetulan. Ya saya sih coba ya kalau memang ya kita jalanin aja dulu, kita jalanin gitu kan. Jadi saya juga nggak mau bilang menutup kemungkinan, oh saya udah nggak mau. Karena kan status itu nomor sekian ya, tapi lebih ke si manusianya, si orangnya gitu kan. Bagaimana kita menjalin satu hubungan, karakternya dia, terus komunikasinya, terus harus saling pengertian lah. Itu yang penting. Harus saling click and match. Oke, Mas, dengan sempat dekat dengan beberapa orang ini, mantan istri juga ikut mengawasin juga atau bagaimana? Saya. Ada komentar dari mantan? Nggak ada sih, nggak ada. Asik-asik aja. Iya. Asik-asik aja ya. Saya komunikasi sama dia hanya seputar anak-anak aja. Tidak lebih Nggak ada lebih dari itu. Anak-anak atau pekerjaan gitu, itu aja. Ya kita saling menghargai status kita lah. Kita saling menghargai itu. Oh, sampai gitu ya Mas ya? Iya, harus begitu. Ya kan? Karena sampai kapanpun saya harus berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya juga harus berkomunikasi dengan saya.
Karena kita ada dua anak di sini yang harus kita take care, yang harus kita bina, yang harus kita jaga mereka. Oke, Mas, kalau boleh ngulik ke belakang, peristiwa perceraian itu adalah hal yang menyakitkan ya? Ya itulah dinamika kehidupan kan. Dinamika kehidupan. Iya. Ngobatin traumanya cukup lama nggak, Mas? Enggak sih. Oh ya? Karena saya tahu ya itu ya konsekuensi dalam menjalankan satu hubungan. Awalnya memang kita ingin semuanya smooth, lancar. Itu kemauan kita ya. Tapi kan ya dari kejadian-kejadian itu kan ada pembelajaran. Ada hikmah yang kita bisa ambil. Gitu. Supaya bagaimana ke depannya kita bisa menjalankannya dengan yang lebih baik gitu. Meskipun kejadian itu tidak kita inginkan. Tapi apa boleh buat? Udah terjadi kan? Dan saya juga nggak boleh stuck di situ. Saya tetap harus jalan karena saya juga nggak boleh terpaku di situ. Nggak boleh. Saya pikir kan kehidupan kita masih panjang. Gimana dengan keadaan yang sudah saat ini kita bisa isi kedepannya dengan yang lebih baik gitu. Iya kan? Toh itu bukan segalanya. Bukan dalam arti kata bukan itu bukan satu yang bukan bukan cuma sampai di situ gitu. Bukan sampai di situ ya. Kehidupan kita kan masih ada yang lembaran berikutnya. Ya kita buka lagi lembaran berikutnya dengan yang lebih baik gitu kan. Meskipun kemarin ada istilahnya borok-boroknya gitu. Tapi kan bagaimana kita membuat dengan menabur saya tetap menabur kebaikan buat di orang sekeliling saya. Toh yang penting yang saya lakukan ini saya fokus buat membesarkan anak-anak. Iya, urusan orang di luar mau ngomong apa saya nggak peduli. Iya, karena ya zaman sekarang kan orang mau ngomong apa ya udah kita biarkan aja. Dulu berapa lama, Mas? Bahtera rumah tangga sama Angel Karama? Sempat 2008 ya? Iya. 2008 sampai 8 tahun. 8 tahun ya? 9 tahun ya. 8 tahun ya. Oke. Nggak menyangka ya, Mas? Sampai Iya. Cuman hanya Mas Priyo kan ngikutin. Sebelum saya nikah juga. Kebetulan Urusan saya yang meliput anak-anak ulang tahun masih umur Iya, umur kecil, 1 tahun gitu kan. Iya. Iya. Nah, kalau support anak-anak itu ke arah mana, Mas? Misalnya untuk pasangan nih, dalam hal pasangan. Terhadap pasangan hidup dan dalam hal pasangan hidup Mas Steven. Iya. Kalau ya untuk seperti saya ini, ya kan mencari pasangan, ya kan kita kan sudah punya anak. Ya dia harus menerima. Yang pertama harus dia sayang itu anak-anak saya, baru saya. Nggak apa-apa saya nomor 2, yang penting anak-anak saya gitu diprioritaskan. Harus bisa masuk ke jiwa mereka juga ya? Iya. Gitu. Karena kan gimana ya, saya begitu cinta sama anak-anak saya gitu. Jadi memang nggak mudah. Jadi kalau ada yang ingin menjalin hubungan serius dengan saya atau lagi masuk ke dalam dunia pernikahan, dia harus sayang dan cinta sama anak saya dulu. Baru saya. Saya di nomor 2 kan nggak apa-apa, yang penting anak saya di nomor 1 kan. Soal support sama pacar yang barusan putus ini, siapa namanya? Pak Mas? Berapa Mas? Kita segmen berikutnya. Kita belum mau terbuka nih, kita kulik-kulik belum mau terbuka. nanti. Tapi yang pasti saya baca di artikel sih katanya udah putus gitu, makanya konfirmasi langsung. Putus nyambung kayak lagu. Itu dikenalkan, Mas? Apa? Iya, pernah ketemu. Dikenalkan sama orang apa secara langsung? Iya, kenal dari teman. Oh, kenal dari teman saya, iya. Tapi Mas, kalau saya lihat-lihat nih ya, Mas Steven nih selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Angel Karamoy cantik. Terus yang saya tahu yang barusan ini juga, yang udah putus ini juga cantik juga. Nah itu memang nyari yang cantik-cantik banget bu gimana? Itu rezeki sih ya. Kebetulan aja ya. Ya kan? Gak nyari dari dunia politik Mas?
Enggak lah, kalau saya mengalir aja ya. Mau dapetnya statusnya mereka nomor 2, yang penting hatinya mereka itu nyambung dengan saya gitu. Cara berpikirnya mereka, terus komunikasinya, terus karakternya, itu aja yang terpenting. Urusan dia mau jadi dunia mana pun nggak masalah buat saya. Iya, iya. Ya, Karena saya ngikut. kita di dalam dunia yang sama belum tentu klik gitu. Betul, betul. Yang susah itu yang klik, gitu. Saling pengertian dan mau apa ya, nggak ribet gitu lah. Saya kenal, pemirsa, saya kenal Mas Steve itu udah lama. Dari zaman waktu pacaran sama Angelina Sonda, terus kemudian menikah sama Angel Karamoy, Iya. terus berpisah, terus sekarang katanya lagi deket sama pemain sinetron juga, tapi udah putus juga. Belum saya kenal tuh, tapi udah putus juga. Jadi banyak ini perjalanan dikaliku kehidupannya ini. Nah pemirsa, kalau mau kenalan sama Mas Steve nih, bisa nih, langsung kenalan nih. DM langsung aja. Apalagi nih Mas. Saya itu pemalu orangnya, Mas. Really? Serius. Pemalu? Gak banyak Dalam orang tuh. beberapa situasi lah. Hmm, Lebih banyak diam. oke. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan. Tinggal bercanda. Nah Mas, keinginan anak-anak itu kayak gimana Mas? Misalnya apa kalau mau nyari istri lagi yang kayak gini Iya, atau gitu? mereka Ada sih nggak masukan pernah dari mereka? mengarahkan ya, nggak pernah mengarahkan, nggak pernah bertanya juga. Tapi pasti mereka tahu pasti yang harus cocok dengan mereka, yang mau klik lah, yang bisa seperti berteman dengan mereka itu. Jadi nggak ada gap gitu, nggak ada kayak kalau saya lihat begitu. Agak sulit Yang mungkin. membuat mereka nyaman. Membuat Gitu. nyaman. Perlu waktu lama ya untuk memperkenalkan itu ya. Ya nggak juga sih, tapi kalau di awal saya biasa pertama saya ke penjalin hubungan, saya jalani dulu lah kita berdua. Setelah itu ya kalau memang pas waktunya pas ketemu dengan anak-anak. Ketemu gitu. dengan anak-anak. Rata-rata pada baik sih para anak saya. Alhamdulillah. Oke. Ya pemirsa, itulah tadi obrolan kita ngulik-ngulik nih soal kisah hidup, kisah asmara, terus kemudian kedekatan dengan anak-anak, peran single parent yang dijalankan Mas Steve Rumangkang, Mas Steven Rumangkang saat ini gitu. Semuanya terekam di obrol-ngobrol ONG. Oke. Ya, sampai di sini dulu obrolan kita. Kita akan jumpa lagi di obrol-ngobrol ONG di episode yang akan datang. Cheers.